bangun aspal, jalan-jalan tidak diaspal, katanya Ustadz Abdul Somad tuh, karena supaya jejak wali tidak ditutupi aspal. Goblok kamu Somad, ya, karena memang miskin. Kenapa mereka tidak mengaspal jalan? Karena memang miskin, ya. Nah, lalu mereka mendoktrin bahwa kalau Anda datang ke Yaman akan jadi wali Allah. Supaya apa? Supaya devisa Yaman naik. Supaya mereka punya pendapatan tambahan. Banyak itu para muhibin didoktrin agar kuliah di Yaman. Kamu kuliah ke Yaman tambah goblok kamu kalau belajarnya kurang. Kurang akan menjadi jongosnya Habib, menjadi budak spiritualnya Habib kamu. Ya, tidak semua orang yang lulus dari Yaman jadi budak sih. Tapi kebanyakan lulusan Yaman, ingat saya bilang kebanyakan ya. Kebanyakan lulusan Yaman pulang dari Yaman itu jadi budak, dari jongosnya Habib. Ada beberapa yang tidak, saya terima kasih. Contohnya adalah Gus Aziz Jajuli. Itu bukan budak itu, bukan jongos ya, walaupun dia pernah kuliah di Yaman ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang pernah kuliah di Yaman tapi jiwanya tetap merdeka. Merdeka secara spiritual dan seterusnya. Begitu. Oke, kita lanjut. Cuplikan ceramah dari Rizik Syihab. Aduh, bukan ceramah, sorry, doa. Doa Rizik Syihab. Dalam ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, hampir di semua bidang. Nah, ya Rob, berikanlah kami kemerdekaan lagi, ya Allah. Ya Allah. Merdeka dari pengkhianatan. Nah, ini baru, benar ini. Harusnya sadar Rizik. Yang justru menjajah adalah komplotan Rizik itu, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Sekarang ini kalau kalian menjadi budak spiritualnya Rizik, itu berarti kamu terjajah secara spiritual. Ya ingat itu. Kalau ini saya setuju dalam arti ada sebagian orang yang terjajah oleh Ba'alwi. Muhibin itu adalah orang-orang yang terjajah secara spiritual. Ya, oleh oknum-oknum Ba'alawi. Ini saya pakai istilahnya Buya Syafi'i Ma'arif. Ya. Dan ini sudah terbaca oleh Bung Karno. Ketika Bung Karno masih hidup sudah bisa membaca arogansi dari oknum Habib yang merasa sebagai keturunan Rasulullah. Sampai kemudian viral sekarang. Mereka merasa lebih mulia daripada 70 Kiai Alim. Satu oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 Kiai Alim katanya. Ya, itu kan kurang ajar tuh, doktrin yang luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita yang sudah merdeka ini, saya sangat bersyukur kamu masih menjadi budak spiritual karena pilihanmu sendiri. Ingat, kamu menjadi budak, menjadi terjajah secara spiritual karena pilihanmu sendiri. Karena kamu terlalu percaya husnuzon kepada komplotan Habib Ba'alawi. Sehingga kamu sekarang hidupnya menjadi budak spiritual, terjajah. Coba kalau kamu nggak percaya kepada doktrin sepihak dari Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, insya Allah kamu baik-baik saja, tidak akan menjadi budak spiritual. Tuh ya. Kita lanjutin, saudaraku yang dirahmati Allah. Cuplikan ceramah cuplikan doa dari Rizik Syihab. Pengkhianatan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari kebiadaban, merdeka dari penindasan. Ya. Kau yang dolim saudaraku, kamu yang dolim saudaraku Rizik Syihab loh. Rizik Syihab itu aku saudara, tapi dia nggak mau mengaku aku sebagai saudara. Kenapa? Karena dia merasa lebih mulia, ya. Gitu. Aduh, parah Rizik Syihab ini. Ya. Oke. Ya Allah, merdeka dari korupsi, merdeka dari kebohongan, merdeka dari penipuan. Ya Allah. Nah, saudaraku, merekalah yang menipu. Komplotan Rizik Syihab inilah yang menipu. Ya. Dia menipu bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai keturunan Nabi. Ingat, Rizik dan komplotannya itu menipu, membuat kebohongan publik karena apa? Dia mengaku keturunan Nabi, lalu mengaku lebih mulia daripada orang pribumi. Itu jelas kebohongan publik. Saya katakan, kita orang pribumi setara dengan siapapun. Ya, kita perjuangkan kesetaraan. Kita tidak lebih rendah dari Habib Dobolowi. Ingat itu, saudaraku yang dirahmati Allah ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung ya. Ini live saya di TikTok untuk yang kedua ya. Nah, kita lanjutkan. Merdeka dari penipuan. Ya Allah, sempurnakanlah kemerdekaan yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melawan segala bentuk kezaliman.
Ya Allah, semoga Engkau berikan kami kekuatan untuk melawan bentuk kezoliman dari komplotan Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, yang selalu ingin dimuliakan daripada orang-orang pribumi. Ya Allah, berilah kekuatan kepada bangsa ini, pada Muhyiddin. Ya, semoga bertobat sehingga dia lepas dari komplotan Rizik dan komplotannya itu. Nah, saya serius ya. Oke, saudaraku ya, jadi doanya Rizik ini sungguh hanya luapan emosinya dia, ya. Nah, saya punya kritikan yang sangat bagus dari Dr. Ubaidillah Tamam ya, Tamam Munji. Beliau adalah seorang doktor ilmuwan, ya. Bagaimana mengkritik Rizik Syihab, ceramahnya Rizik tadi ya, ini perlu saya sampaikan. Judulnya itu dari kontennya Dr. Ubaidillah Tamam itu, doa Rizik 17 Agustus refleksi merasa diliputi kezaliman menuju ideologi imamah. Ya betul dokter, yang saya hormati Dr. Ubaidillah Tamam. Rizik itu kan memang pengen mendirikan negara khilafah, ya, mau dijadikan sebagai negara Islam Indonesia ini. Padahal walaupun kita bukan negara Islam, eksistensi Islam dijaga, dihormati, ya, warga Islam diberikan kesempatan untuk beribadah seluas-luasnya, ya kan, difasilitasi negara, bahkan dibantu negara untuk menjalankan setiap kegiatan keagamaan, bahkan diprioritaskan, ya kan, oleh negara. Kok bisanya kurang bersyukur? Jadi nggak perlu mendirikan negara Islam, ya, nggak perlu, sudah cukup. Pancasila ini adalah harga mati, ya, NKRI harga mati, semoga selalu jaya, makmur. Dan mudah-mudahan komplotan Habib ini yang sebenarnya mereka lah menjajah secara spiritual, mau menjajah lagi menggunakan ajaran-ajaran agama yang dia manipulasi. Dia memanipulasi keturunan Rasulullah, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, lalu mengkapitalisasi keturunan Rasulullah, mengkapitalisasi agama untuk kepentingan politik mereka. Itu yang kita lawan. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Ini perjuangan yang tidak mudah. Kalau zaman dulu, ya jelas lawannya Belanda. Sekarang Rizik Syihab dan komplotannya karena dia mengaku orang Islam, mengaku saudara, persaudaraan Islam. Tapi kalau dia memusuhi orang Islam sendiri, omongan kosong saja. Organisasimu organisasi penipuan itu. Penipuan. Kenapa kamu memusuhi orang-orang Islam? Ya, karena nggak sesuai dengan secara khilafiyah, kau sirik-sirikkan. Itu bukti nyatanya Kang Deddy Mulyadi. Kalian kompak memusuhi Deddy Mulyadi. Saya nggak pernah dendam sama Deddy Mulyadi. Walaupun Deddy Mulyadi sudah meng-take-down banyak video saya. Sehingga YouTube saya sampai ditutup, saya nggak sakit hati. Biar ikhlas. Memang benar, ya kan? Saya bisa buat lagi, oleh karena itu saya minta dukungan teman-teman. Teman-temanku, ya. Terima kasih ya teman-temanku, tolong. Yang belum menemukan channel YouTube saya, cari channel YouTube saya yang baru, yang belum 1000 subscribernya, baru 600 sekian. Tolong dibantu untuk segera mencapai 1000 ya. Namanya Demen Nglencer. D-E-M-E-N, Demen. Lalu N-G-E, N-G-L, Nglencer. Biasa tulisannya ya. Demen Nglencer. Itu saudaraku yang dirahmati Allah ya. Baik, saya akan sampaikan bagaimana kritik Dr. Ubaidillah Tamam Munji, seorang akademisi juga seorang kiai beliau ini ya. Seorang akademisi juga seorang kiai yang sangat luar biasa cerdas, mengkritik Rizik Syihab dalam doanya yang tadi juga sudah saya sampaikan cuplikannya. Ya tidak usah lama-lama, nanti saya trauma kena copyright itu. Channel saya yang subscribernya itu sudah 213.000 itu dihapus dari YouTube gara-gara kena copyright. Makanya saya agak trauma gitu menyampaikan konten orang lain gitu. Ya nggak trauma berat lah ya. Coba kita simak. Luar biasa ini ya. Doa Rizik Syihab. Ada beberapa komentar doa dari Rizik Syihab di hari 17 Agustus. Komentarnya merinding doanya Rizik Syihab. Saya penting mengomentari komentar ini karena kontradiksi berbalik dari teks doa yang
diungkapkan oleh Mbah Rizik Syihab. Ya, saya setuju ya. Jadi antara isi dan kenyataan itu kontradiksi. Rizik itu membuat penipuan di dalam doa itu, kebohongan ya. Dia nggak jujur ya dengan keadaan bangsa kita ya. Saya setuju dengan Dr. Ubaidillah Tamam. Isi doa itu coba dicermati. Nggak ada rasa syukurnya. Seolah-olah dia itu berada dalam penindasan. Betul, saya setuju Kiai ya. Rizik itu nggak ada bersyukurnya hidup di NKRI. Jadi dia itu berkeluh kesah seolah-olah dia di dalam penindasan ya. Betul Kiai. Dan dalam doa itu seolah-olah dia itu merasa suasana paling benar di hadapan Allah. Nah, betul. Dan menyalahkan yang lain. Itulah Rizik. Seolah-olah sebagai sebuah komunitas yang akan masuk surga sendiri. Nggak ada terima kasihnya terhadap bangsa ini. Betul. Rizik Syihab tidak ada rasa terima kasihnya. Tidak ada rasa terima kasihnya kepada bangsa ini. Seolah-olah dia sendiri dan komplotannya itulah yang paling benar. Orang yang berbeda nggak ada yang benar menurut dia. Ya, padahal berbeda itu adalah rahmat, keberkahan. Berbeda itu belum tentu salah ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingat ya. Jangan kalian alergi dengan perbedaan. Karena perbedaan itu kalau dikelola dengan baik menjadi bersatu. Kayak kamu dan istrimu. Kamu bersatu dengan istrimu karena kamu berbeda. Ya, ingat itu. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI, Pancasila, harga mati. Ya, luar biasa. Begitu. Nggak ada terima kasihnya terhadap bangsa ini. Berdoa kepada Allah, melaporkan seluruh fenomena kezaliman dan lain sebagainya di hadapan Allah, seolah-olah dia yang tertindas di situ. Seolah-olah tidak ada komunitas yang membuat dia nyaman. Oh, nyaman sekali, di negeri ini dia nyaman. Mbah Rizik itu di negeri ini nyaman. Iya betul. Jadi dia itu seolah-olah merasa bahwa tidak ada komunitas satupun di Indonesia ya yang bisa memberikan kenyamanan pada dia. Padahal kenyataannya hidup di Nusantara dia itu sangat nyaman, diagung-agungkan Muhyiddin. Disitulah doa Rizik yang tidak jujur itu ya. Isinya adalah luapan emosinya Rizik karena kurang bersyukurnya Rizik itu. Ya, itu saudaraku yang dirahmati Allah. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Ubaidillah Tamam Munji. Itu di negeri ini nyaman. Diperlakukan dengan baik oleh para Muhyiddin. Saya sendiri juga memperlakukan dengan baik. Kita semua memperlakukan dengan baik. Mengapa? Sama-sama sebagai warga negara. Tetapi dalam isi doa itu coba dicermati secara hermeneutik. Ada suasana penuh emosi. Ada suasana durjana yang menghimpit, menekan dia. Oh enggak. Di negeri ini nyaman dia. Di negeri ini nyaman. Betul. Rizik di negeri kita sudah nyaman, enak hidupnya. Dimuliakan bagaikan raja oleh Muhyiddin yang kurang literasi, kurang ilmu, yang masih tolol karena korban doktrinnya Rizik Syihab. Ya. Tapi coba di dalam doanya tidak ada rasa ampun untuk orang lain. Seolah-olah dia tidak memiliki rasa empati, simpati yang refleksikan dalam doa itu. Jadi Rizik saya setuju dengan Dr. Ubaidillah. Dia tidak punya rasa simpati, empati, nggak ada rasa maaf untuk orang lain. Ya Rizik itu benar-benar durjana, yang durjana ya dia. Rizik yang durjana, ya bukan pemerintah, bukan bangsa kita. Orang pribumi jangan sampai mau direndahkan oleh Rizik Syihab. Ya ingat itu, kita jangan sampai mau direndahkan oleh Rizik Syihab dan komplotannya ini. Ya. Yang refleksikan dalam doa itu. Mana refleksi empati simpati kepada pahlawan negeri ini yang berjuang memerdekakan negeri ini? Mana empati simpatinya? Doa ini doa 17 Agustus. Wow. Dr. Ubaidillah Tamam Munji sampai marah loh itu. Kalimatnya sampai keras banget sama Rizik itu. Mana rasa empati simpatimu? Ini doa pada tanggal 17 Agustus. Cik, mana? Mana rasa terima kasihmu kepada pahlawan, kepada negara ini yang sudah menghidupimu dan para komplotanmu dan para keturunanmu, leluhurmu dulu. Mana rasa terima kasihmu kepada bangsa ini, Rizik? Luar biasa Dr. Ubaidillah Munji, sangat menginspirasi ya. Doa
untuk para pahlawan negeri ini yang meneteskan darah untuk kemerdekaan bangsa. Mana doamu untuk para pahlawan negeri ini? Hanya mengumbar keluh kesah. Di hadapan Allah tidak ada rasa terima kasih antara sesama manusia. Ya, Rizik, kenapa kamu hanya mengumbar keluh kesah? Kenapa kamu tidak rasa terima kasih kepada bangsa pribumi? Ya, yang sudah menghidupimu, memberikan ruang dan waktu, memberikan kamu tempat. Kamu itu nitip hidup, kamu itu numpang. Kamu numpang, leluhurmu itu pendatang numpang di NKRI. Kenapa kamu nggak terima kasih, Rizik? Kenapa? Ini saya hanya mengungkapkan luapan emosi juga dari Dr. Ubaidillah Tamamunji dengan bahasa saya gitu loh ya. Kamu jangan salah sangka. Saya membuat video ini selain untuk edukasi dan semoga bisa memberikan rekreasi, saudaraku. Mudah-mudahan selain bisa mengedukasi Anda, juga menghibur Anda semuanya. Jadi kalau sekali waktu saya tersenyum, tersenyum apa ketawa nih ya, terserah lah. Itu jangan disalahpahami ya. Jangan disalahpahami saudaraku yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Komentar dari Dr. Ubaidillah Tamamunji. Di hadapan Allah tidak ada rasa terima kasih antara sesama manusia. Tidak ada rasa terima kasih pada pahlawan negeri ini. Cukup balasan doa untuk para pahlawan negeri ini yang ada hanya keluh kesah. Di hadapan Allah seolah-olah sementara sudah merasakan hidup nikmat di negeri ini, menikmati fasilitas kehidupan ini. Tentu ada kekurangan, ketimpangan yang harus kita perbaiki bersama. Tapi bukan. Iya betul ya, tidak ada yang sempurna, udah pasti. Ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Ya harus kita perbaiki bersama. Kan memang seperti itu hukum alam. Gak ada yang sempurna, kecuali yang Maha Pencipta. Oleh karena itu Rizik, kendalikan mulutmu. Jangan kau gampang menjelekkan negara kita. Bukan kita, negara saya. Jangan kau menjelekkan pemerintah saya. Jangan kau jelek-jelekkan orang-orang pribumi saudara-saudara saya. Sebenarnya kamu anggap apa? Ya, coba saya ini sebenarnya menganggap kamu saudara. Rizik, saya dalam hati saya yang paling dalam, ya, sampaikan video ini pada Rizik, pada Muhyiddin, siapapun yang bisa menyampaikan ke Rizik Syihab. Saya sebenarnya menganggap Rizik Syihab itu saudara saya. Paling tidak atas dasar apa? Saudara yang punya KTP sama, KTP Republik Indonesia, warga negara Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kan dia ngaku orang Muslim. Saya juga orang Muslim, ya. Maka saya anggap dia saudara seiman, saudara yang diikat oleh kalimat tauhid. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak dianggap saudara oleh Rizik Syihab. Rizik Syihab mungkin sekarang dia mensirik-sirikkan saya. Mungkin dia mengkafir-kafirkan saya. Karena saya sebagai orang pribumi tidak dianggap lebih mulia daripada dia. Jangankan lebih mulia, sejajar saja tidak. Sehingga saya menganggap dia sebagai saudara juga percuma. Karena dia tidak pernah menganggap saya sebagai saudara. Itu nyata. Karena dia merasa lebih mulia dari orang pribumi. Itu loh ya, yang harus kalian sadari saudaraku yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Tapi bukan berarti ketika memohon kepada Allah itu merefleksikan seolah-olah dalam kebenaran tunggal, sementara yang lain dalam kesalahan. Ya, jadi doa Rizik Syihab pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 kemarin dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-80, dia itu merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Lalu kelompok lain itu tidak benar. Itulah si Rizik Syihab. Nah, itu yang ya. lain dalam kesalahan, kejahatan, jumawa dan sebagainya. Yang terpenting dalam doa 17 Agustus harus ada refleksi mendoakan para pahlawan negeri, pahlawan bangsa ini yang berjuang meneteskan darah untuk sebuah kemerdekaan yang sekarang telah kita nikmati. Kemerdekaan kita bukan hadiah, tapi perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa. Yang pada saat itu ada pengkhianat-pengkhianat atas nama agama yang notabene justru di pihak kolonialisme, di pihak penjajah. Sementara seolah-olah kita sekarang ini merasa leluhur bangsa ini tidak ada jasa. Doa hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tidak ada empati, simpati, merefleksikan kasih sayang, menghormati para pahlawan, memohonkan maaf untuk sesama anak negeri, berdoa untuk kemajuan bangsa
persatuan, kesatuan, keberagaman, keanekaragaman tetap terjaga dan stabil. Kelihatannya doa, tapi refleksi emosi itu semoga bermanfaat. Oke, saudaraku. Ya, semoga bermanfaat. Untuk TikToknya akan saya akhiri ya, karena sudah ada peringatan di sini nih ya. Kita akhiri. Bagaimana cara mengakhirinya nih? Aduh. Saudaraku yang dirahmati Allah, bentar ya. Ini masih ada masalah di TikToknya nih. Halo. Bisa lagi nih tampil di TikTok ya. Habib Toha bin Yahya cabuli istri, mukibinnya di Pabuaran, Cirebon. Terima kasih Alpokat sudah hadir dan komentar. Yang lain mana tuh komentarnya? Ayo komentar. Ini yang lihat YouTube ini juga mana nih komentarnya nih? Ya teman-teman yang belum menekan subscribe, like dan tanda lonceng di YouTube saya, silakan ya. Silakan menekan subscribe, like dan tanda lonceng ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ya, jadi ini kalau masalah Habib Toha bin Yahya Pabuaran itu anu tuh. Dia rudalnya itu digunakan untuk ngantem istrinya Muhyiddin. Nah, padahal Muhyiddinnya itu sangat membantu si Habib Toha bin Yahya Pabuaran itu. Tapi tega-teganya tuh si Habib Toha itu nyerobot apemnya Muhyiddin, apa nggak kurang ajar? Makanya hati-hati kau jadi Muhyiddin. Tapi masalahnya Muhyiddin itu dia sangat seneng ya tapi untuk yang di Pabuaran itu saya berterima kasih ya, Muhyiddinnya itu tobat. Tapi ada oknum-oknum Muhyiddin, saya bicara oknum ya, itu seneng kalau istrinya itu dinikmati oleh Habib, bahkan dikasihkan. Di Madura, ya itu ada kasus yang diungkap oleh Profesor Dr. Mahfud MD, ada kiai di Madura, itu memang istrinya diminta dan dikasihkan oleh si kiai kepada Habib. Kenapa? Karena kiainya ini adalah seorang Muhyiddin akut, otaknya nggak jalan dia. Nah, dia bangga kalau istrinya itu diambil oleh Habib. Karena apa? Di dalam kandungan istriku nanti akan mengandung anaknya Rasulullah. Keturunan Rasulullah. Itu. Kan kurang ajar itu saudaraku yang dirahmati Allah. Sangat kurang ajar Habib-Habib ini. Oleh karena itu, kamu nggak usah jadi Muhyiddin. Ketika kamu jadi Muhyiddin, sebenarnya kamu terjajah secara spiritual. Karena kamu menjadi Muhyiddin atas dasar anggapan bahwa rejek itu keturunan Nabi, ya. Tuh, ya. Jadi kalau kalian merasa sudah hidup di zaman kemerdekaan, kamu jangan jadi Muhyiddin. Jangan ikut komplotannya rejek. Kalau kamu ikut komplotannya rejek, itu berarti kamu menjadi orang terjajah secara spiritual, ya. Terjajah secara spiritual kau. Begitu saudaraku yang dirahmati Allah, ya. Masya Allah, saudaraku. Jadi jangan sampai kalian menjadi Muhyiddin. Terima kasih yang sudah hadir ya. Tak lambaikan tangan saya kepada Anda semuanya ya. Terima kasih. Oke? Saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi, oke saya putarkan lagi cuplikan ceramah. Kok ceramah? Cuplikan dari doanya Rizik Syihab untuk Anda, khusus untuk Anda. Ya. Nah, saya ulangi lagi nih cuplikan doanya Rizik Syihab. Enggak ada rasa terima kasih kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Enggak ada rasa terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberi kehidupan kepada kita, ya kan? Yang memberi kehidupan tentu Allah, ya. Maksud saya harusnya terima kasih karena Rizik sudah dilindungi oleh Pak Prabowo, ya. Ya karena Pak Prabowo teman baiknya, ya. Ya nih. Ya Allah, limpahkanlah kesempurnaan kemerdekaan ini kepada kami, ya Allah. Ya Allah, karena kurangnya rasa bersyukur kami kepada Engkau, ya Allah, atas nikmat kemerdekaan ini, ya Allah. Akhirnya kami kini terpuruk, ya Allah. Terpuruk dalam ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, hampir di semua bidang, ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah kami kemerdekaan lagi, ya Allah. Merdeka dari pengkhianatan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari kebiadaban, merdeka dari penindasan. Ya Allah, merdeka dari korupsi, merdeka dari kebohongan,
merdeka dari penipuan. Ya Allah, sempurnakanlah kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk melawan segala bentuk kezaliman. Ya, itu cuplikan ya. Ceramah doanya Rizik Syihab. Udah jelas dia merasa kurang bersyukur sehingga Indonesia terus terpuruk katanya dia dalam segala bidang. Wah, itu salah itu. Doa seperti itu nggak benar tuh. Ya, harusnya ya Allah saya memohon kepadamu. Ya, berikanlah kami kebahagiaan gitu ya. Dunia akhirat misalnya begitu. Ya, jangan merintah Allah, dia seolah-olah memerintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu merasa kurang bersyukur. Padahal doa itu harusnya mengatakan terima kasih ya Allah. Itu bersyukur. Terima kasih ya Allah bahwa Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Jadi dia itu nggak ada rasa terima kasih juga kepada Allah ya. Ya, harusnya bersyukur. Nah, bangsa kita dianggapnya sebagai bangsa yang terpuruk menurut dia. Dari sisi pendidikan, ekonomi, bahkan semua katanya terpuruk. Tidak. Bangsa kita lebih baik dari bangsanya Rizik Syihab di Yaman sana. Ya, itu saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi kita harus optimis. Kita harus optimis. Ya, doa itu harus penuh rasa syukur. Siapa yang mensyukuri, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Itu sudah jelas. Tapi apa yang dikatakan Rizik tadi? Rizik, kami katanya dia, kami kurang bersyukur lah. Dia kurang bersyukur. Bangsa kita, orang pribumi yang sudah memberikan kehidupan kepada dia. Ya, ini perlu kalian tahu semuanya. Rizik benar-benar, menurut saya kurang ajar, ya, sangat kurang ajar. Ya Allah, limpahkanlah kesempurnaan kemerdekaan ini kepada kami, ya Allah. Ya Allah, karena kurangnya rasa bersyukur kami kepada Engkau, ya Allah, atas nikmat kemerdekaan ini, ya Allah. Nah, itu ya, jadi Rizik itu memerintah Allah, limpahkanlah gitu kan. Harusnya ya Allah kami memohon berilah kebahagiaan gitu lah. Contohnya begitulah. Wes, saya kira itu ya untuk hari ini ya. Wes sudah capek. Udah 1 jam lebih ya saudaraku yang dirahmati Allah. Ya. Oh ya, saya ingin Anda juga melihat showcase apa barang-barang yang dijual di afiliasi di channel YouTube dan juga di channel YouTube-nya belum karena ini baru buat ya. Mohon maaf teman-teman yang menonton channel YouTube saya, mohon ditekan subscribe, like dan tanda lonceng ya untuk kebertahanan channel YouTube. Kemudian teman-teman yang nonton TikTok, bantu untuk membeli barang-barang afiliasi yang ada di TikTok saya. Buka aja di situ ya, barang-barangnya itu ada di mana itu namanya, showcase apa itu ya. Oke, saudaraku ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tapi untuk mengedukasi. Mudah-mudahan ada manfaat hikmah dan juga untuk memberikan rekreasi, untuk menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan. Salam Pancasila Jaya, sampai ketemu besok ya, sampai ketemu besok. Insya Allah kita besok ya sekitar sore lah ya, kita kerja dulu. Kira-kira kita pulang kerja lah untuk live sore atau malam ya. Atau malam, besok kita live lagi. Oke? Untuk di TikTok maupun di YouTube. Sekali lagi teman-teman penonton TikTok, cari YouTube saya namanya Demen Ngelencer sekarang. Dulu namanya Tanda Kejadian. Tapi karena Tanda Kejadian sudah mau dihapus, sehingga sekarang sudah nggak bisa lagi mengupload maupun digunakan untuk live ya. Oleh karena itu teman-teman mohon dibantu cari di pencarian YouTube channel Demen Ngelencer ya, lalu ditekan subscribe, like dan tanda lonceng. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.